tengah ini semua. Kenapa konglomerat tidak dekat Anies Baswedan? Itu harusnya tanyanya ke mereka tuh, kenapa gak dekat? Kan Anda yang menyatakan Anda, jadi saya follow up questionsnya ke Anda Mas Anies. Kenapa? Mereka takut karena? Karena kami mengalami pengusaha-pengusaha yang berinteraksi, bertemu, sesudah itu mereka akan mengalami pemeriksaan. Pemeriksaan pajak, pemeriksaan yang lain-lain. Dan ada contoh di Jawa Barat membantu, di Jawa Tengah membantu. Setelah selesai katanya random, tapi 10 perusahaan miliknya semuanya diperiksa pajaknya. Yang katanya random. Apa yang terjadi? Takut orang membantu. Padahal yang mereka kerjakan bukan membantu saya. Mereka membantu relawan, membantu kegiatan untuk ada event. Mereka membiayai semua di daerahnya masing-masing, bukan tempat kita. Mas Anies, supaya tidak suzon, saya mau minta klarifikasi. Jadi yang Anda katakan adalah Anda menduga alat negara digunakan untuk mengintimidasi orang-orang yang membantu pencalonan Anda. Apakah se-clear itu? Itu laporannya begitu. Alat negara? Ya. Dan itu kalau alat negara berarti yang memerintahkan aparat negara setinggi apa? Saya tidak tahu yang memerintahkan siapa, tapi fakta di lapangannya seperti itu. Dan saya mau tanya kepada diri saya sendiri dan kita semua, akankah kita membiarkan republik ini berada dalam rasa takut? Akankah kita membiarkan rasa kebebasan itu hilang? Saya rasa tidak. Ini adalah perjuangan kita dan saya mengajak kepada semuanya, termasuk pengusaha-pengusaha itu. Bapak jangan takut, insya Allah kalau ada perubahan kita akan buat negeri ini menjadi aman bagi semuanya. Saya akan memulai membuka dengan menunjukkan apa saja pilihan teman-teman dan juga netizen atas topik-topik yang ingin dibahas bersama Mas Anies Baswedan. Boleh tolong produser Mata Najwa dikeluarkan hasil pollingnya? Oke, yang paling tinggi mau bahas apa dengan Anies Baswedan? Yang paling tinggi korupsi dan penegakan hukum, lapangan kerja, kebebasan berpendapat, lingkungan hidup. Oke, urutannya seperti ini. Saya akan mulai berarti tidak akan semuanya bisa dibahas teman-teman, waktunya tidak cukup. Jadi saya akan mulai dari yang pertama korupsi dan penegakan hukum. Nyambung ke yang tadi Mas Anies bilang Mas. Dan juga yang tempat Anda paparkan di awal tadi. Mana tuh? Soal aparat penegak hukum yang menurut Anda tidak setara. Yang lawan disentuh terus, yang kawan tidak disentuh. Saya ingin fokus ke dua lembaga, KPK dan polisi. Saya mau mulai dengan polisi Mas, yang kerap kali dapat sorotan publik dalam waktu terakhir ini. Real, konkret, rencana Anda terhadap reformasi lembaga kepolisian. Akan Anda apakan polisi kalau Anda dapat kekuasaan? Wih jangan dong, bahaya kalau bubar. Masa bubar? Gini, kita membutuhkan kepolisian yang akuntabel, transparan, bersih. Dan menurut saya langkah nomor 1 adalah memperbaiki mekanisme akuntabilitas di dalam kepolisian. Semua langkah yang dikerjakan adalah langkah yang bisa dipertanggungjawabkan. Ada transparansi atas semua yang dilakukan. Mengapa? Karena adalah institusi publik. Dan institusi publik itu adalah transparansi. Dari mulai ke aktivitas di tingkat paling bawah, tingkat polsek misalnya, sampai dengan tingkat yang paling atas. Dengan ada transparansi itu, maka akuntabilitas bisa kita laksanakan. Yang kedua, harus ada pengembangan profesionalisme, kompetensi. Ini fakta di lapangan, bahwa banyak sekali saudara-saudara kita yang bertugas di kepolisian tidak mengalami pembekalan yang cukup. Kalau tidak punya keterampilan, pengetahuan, kemampuan untuk bisa menggunakan segala macam teknik baru, maka teknik-teknik lama lah yang akan dipakai. Dalam interogasi, ilmu interogasi sudah berkembang begitu besar. Tapi kalau kita tidak mempelajari ilmu-ilmu itu, maka teknik-tekniknya juga akan teknik-teknik lama. Dan apa yang terjadi? Muncul praktek-praktek penyimpangan. Yang ketiga, institusi polisi harus menjadi contoh di dalam pelaksanakan penegakan hukum. Anggota polisi yang bermasalah, yang melanggar hukum harus menjadi subjek untuk diperiksa. Tidak bisa justru anggota kepolisian itu terbebas dalam melakukan pelanggaran. Mereka yang harus menjadi contoh. Dan yang keempat adalah pelibatan publik di dalam pengawasan kepolisian. Kepolisian seperti juga badan-badan yang lain harus bisa diawasi. Dan salah satunya mungkin Ombudsman, kemudian Kompolnas bisa memiliki akses yang lebih baik dalam pengawasan. Jadi dengan cara begitu, maka apa yang dikerjakan oleh kepolisian bisa dipertanggungjawabkan kepada publik. Tapi kata kuncinya adalah transparansi, akuntabilitas. Begitu. Mas Anies, saya mau konkret. Tim percepatan reformasi hukum yang dibentuk Kemenko Polhukam itu merekomendasikan satu hal spesifik soal kepolisian. Disebut perlu dilakukan pembatasan penempatan anggota Polri pada kementerian dan lembaga lain. Saat ini banyak anggota Polri yang ada di berbagai jabatan sipil di kementerian. Sebagai sekjen, sebagai irjen, pelaksana kepala daerah, sampai komisaris di BUMN. Dan tim percepatan reformasi mengatakan itu perlu dibatasi. Joknya di kalangan masyarakat, NKRI Negara Kepolisian Republik Indonesia. Joknya seperti itu. Dan ini rekomendasi tim percepatan. Sependapat dengan itu Anda akan batasi?
pemerintahan harus meritokratik. Bukan hanya kepolisian dibatasi. Posisi-posisi yang tidak seharusnya diisi oleh orang yang kompetensinya berbeda, jangan diisi dengan orang yang berbeda. Karena apa yang terjadi, nanti kita akan melihat institusi itu tidak fungsional lagi. Jadi menurut saya fair saja. Jadi termasuk dari kampus. Dari kampus bisa menjadi sekjen, bisa menjadi dirjen. Kalau dia memiliki kompetensi yang tepat, nggak apa-apa. Tapi kalau nggak boleh. Hanya karena misalnya presiden dari kampus A, terus kemudian semua dosen-dosen dari kampus A menjadi pejabat di A, B, C, D, E. Nggak bisa itu. Jadi, apakah itu yang terjadi sekarang, Mas Anies? Saya hanya follow up loh ya. Cuma follow up question loh. gitu ya, sekarang terjadi ya? Mau nanya balik, capresnya kan sampaian Mas. Iya, mudah-mudahan tidak. Saya nggak punya data persisnya tentang kampus, tapi intinya adalah harus ada kompetensi, relevansi, integritas. Kalau ada itu go ahead, kalau tidak ada janganlah. Oke, itu soal polisi. Sebelum saya ke topik yang lain, saya harus tanya KPK. Karena rekomendasi yang sama diberikan oleh tim percepatan reformasi hukum yang menyebut perlu ada revisi lagi undang-undang KPK untuk mengembalikan independensi pada lembaga ini. Saya mau tanya dulu, Anda sepakat KPK sekarang makin tidak independen? KPK harus independen lagi seperti dulu, ya. Jadi konkretnya? Jadi konkretnya ketika ada revisi yang kemudian membuat staf KPK, karyawan KPK menjadi ASN sebagaimana ASN yang lain, otomatis mereka tidak lagi memiliki ruang untuk mandiri. Satu. Yang kedua adalah posisinya yang berada di bawah presiden. Bila di bawah presiden dan diberikan ruang yang bebas, maka itu lain. Tapi kita tidak pernah tahu siapa presiden di masa yang akan datang, apakah akan selalu memberikan ruang kepada KPK untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan kewenangannya. Lalu yang ketiga, nah yang tidak kalah penting, bahwa KPK itu sendiri selain dibuat lebih independen, tapi KPK juga harus bisa diawasi. Tidak ada malaikat di negeri ini. Ini adalah semuanya manusia, dan manusia punya kecenderungan mendapatkan kekuasaan, dia bisa abuse kekuasaan itu. Termasuk juga yang berada di dalam KPK. Ya dimandirikan, ya diberikan kewenangan yang cukup untuk memberantas korupsi, karena praktek korupsi sudah begitu masif, tapi juga harus ada mekanisme pengawasan yang baik, sehingga KPK tidak menjadi sebuah badan yang justru merusak praktek pemberantasan korupsi. Mas Anies, saya harus tanya supaya tidak ada suuzon di antara kita. Jawaban Anda soal KPK harus independen, apakah itu dipengaruhi oleh fakta bahwa KPK belasan kali menggelar ekspos Formula E, dan calon wakil presiden Anda juga sudah diperiksa KPK? Saya tidak tahu berapa kali KPK melakukan gelar perkara, tapi saya percaya bahwa KPK akan menjalankan tugas itu dengan benar. Kenapa? Karena mereka harus bertanggungjawabkan pada publik apa yang mereka kerjakan. Dan saya percaya bahwa sejauh ini terkait dengan pelaporan-pelaporan itu semua, mereka jalankan itu sesuai dengan prinsip-prinsip yang benar. Kenapa? Masih banyak orang-orang baik yang bertahan, yang selalu akan menjaga integritas di dalam tubuh KPK. Itu harapan kita, itu andalan kita. Baik, Mas Anies, saya akan ke topik kedua yang dipilih oleh audiens. Tadi lapangan kerja, Mas Anies. Anda sempat menyebut, tadi juga Anda sebutkan, salah satu prioritas Anda penyediaan lapangan kerja. Bukan hanya di kota besar, tapi juga di kota menengah kecil, sehingga anak muda tidak harus pindah ke kota besar untuk dapat pekerjaan. Ya. Konkretnya bagaimana, Mas? Bagaimana agenda prioritas itu bisa Anda wujudkan? Pelaku ekonomi mikro adalah penyedia lapangan pekerjaan yang paling cepat dan paling banyak. Paling cepat, paling banyak. Itu pelaku ekonomi mikro. Misalnya saya beri contoh. Sewa sebuah garasi, sewa sebuah lahan, diubah menjadi sebuah warung, diubah menjadi tempat konveksi, itu langsung dia menyerap tenaga kerja. Cepat sekali. Nah, sektor mikro ini mayoritas informal. Nah, sistem pembiayaan kita itu mengasumsikan hanya membiayai sektor formal. Jadi usaha-usaha yang formal mudah mendapatkan akses perbankan. Tapi usaha-usaha yang sifatnya informal dan mikro, persyaratan perbankannya rumit sekali. Jadi konkretnya melakukan reform di dalam perizinan untuk mikro supaya lebih mudah. Yang kedua, mereform aturan-aturan terkait pembiayaan supaya mereka punya akses pada permodalan. Dengan ada itu, maka mereka bisa mengakses pasar. Saya beri contoh, di Jakarta. Di Jakarta ini banyak sekali yang usaha rumahan itu tidak bisa mengakses pasar online. Kenapa tidak bisa akses online? Karena nggak punya izin. Kenapa nggak punya izin? Karena dia usahanya dalam rumah. Begitu dia mengajukan izin, lalu Pemprov DKI akan bilang tidak diizinkan, Anda bukan di zona usaha. Padahal zona usaha cuma daerah tertentu, ini usaha di dalam rumah. Apa yang terjadi? Kami ubah aturan itu. Sekarang semua wilayah di Jakarta selama itu usaha rumahan, mereka bisa berusaha di rumahnya. Langsung punya namanya IUMK, izin usaha mikro kecil, langsung punya NPWP, langsung mereka bisa jualan ke pasar-pasar online. Apa yang terjadi? Perhatikan 4 tahun terakhir ini.
Dulu yang berjualan di pasar-pasar online adalah makanan-makanan kelas menengah ke atas. Hari ini warung pecel lele di pinggir jalan pun bisa berjualan secara online. Kenapa? Karena mereka punya izin usaha, karena mereka punya NPWP, dan mereka bisa akses pada pasar. Jadi usaha anak muda untuk bisa mendapatkan pekerjaan itu disambungkan dengan penumbuhan mikro. Nah, anak-anak muda punya banyak sekali ide, gagasan untuk usaha. Tapi mereka akan selalu kesulitan untuk bisa mendapatkan tempatnya bila aturan kita tidak diubah. Lalu dorong agar pembiayaan dari pemerintah lewat BUMN, bank-bank BUMN, lewat bank-bank swasta diberi insentif. Agar mereka membiayai aktivitas-aktivitas yang sifatnya mikro. Dan ini bisa dikerjakan di seluruh Indonesia. Dengan cara seperti itu, maka lapangan pekerjaan akan meluas sekali. Bukan hanya sektor, ada satu lagi namanya reindustrialisasi. Kita harus membangun kembali industri-industri baru di berbagai wilayah Indonesia sebagaimana industrialisasi pernah kita lakukan di era 70-an, 80-an, awal 90-an. Kita harus lakukan itu di berbagai wilayah. Supaya apa? Produk-produk yang dikonsumsi di seluruh Indonesia tidak hanya diproduksi di kawasan Jawa. Perhatikan, banyak sekali di Papua, di Kalimantan, di Sulawesi. Ketika tanya produk ini dibikin di mana? Produknya dibikin di Jawa. Ongkos logistiknya mahal. Kita harus melakukan reindustrialisasi. Itu kira-kira jawabannya. Baik, terima kasih. Kita kasih tepuk tangan untuk Mas Anies Baswedan. Mas Anies, teman-teman, kita sekarang masuk sesi di mana saya akan mempersilahkan perwakilan dari UGM, perwakilan dari dosen, mahasiswa, dan juga nanti saya akan pilih random dari audiens untuk bertanya ke bakal calon presiden Anies Baswedan. Saya kasih kesempatan, ini kalau dosen sudah ditentukan lebih dulu, dan saya mendapatkan nama yaitu Dr. Mada Sukmajati. Dr. Mada Sukmajati adalah dosen Departemen Politik dan Pemerintahan Visipol UGM. Silakan. Langsung ya, Mbak Nana. Silakan langsung. Terima kasih Mbak Nana atas waktunya. Selamat sore, Pak Anies. Salam sehat selalu dan selamat datang kembali ke kampus biru, kampus kita bersama. Pak Anies, partai-partai politik yang mencalonkan Pak Anies ini kan memilih nama Koalisi Perubahan. Jadi tentunya nama ini merupakan fondasi utama dari berbagai program yang nanti akan diusung oleh Pak Anies, bagaimana beberapa tadi sudah disampaikan. Nah, pertanyaan saya, ini sejauh mana sebenarnya perubahan ini akan Pak Anies implementasikan? Apakah perubahan total begitu? Perubahan mayor atau minor? Kalau dalam ujian skripsi ini revisinya revisi minor, revisi mayor atau ujian ulang gitu Pak Anies. Nah, mungkin mohon itu bisa diberikan respon dulu secara gambaran besar, apa kira-kira visi perubahan itu yang kemudian akan diimplementasikan oleh Pak Anies, apalagi jika dibandingkan dengan berbagai program yang sekarang ini sudah diselenggarakan oleh pemerintah. Baik, silakan Mas Anies. Nanti kalau ada waktu saya akan kasih kesempatan untuk follow up, tapi tergantung waktunya ya Pak. Silakan dijawab dulu Mas Anies. Ya, pertama gagasan perubahan itu Pak mungkin berbeda dengan skripsi. Kalau skripsi barangnya udah jadi Pak kemarin. Jadi kalau kita kotak-atik itu barang. Kalau ini adalah kita bicara Indonesia ke depan. Produk berikutnya. Apa yang sudah dikerjakan sampai dengan sekarang. Itu dimulainya bukan 2014. Bukan dimulai 2019. Bukan dimulai 2009. Ini dikerjakan 1945. Jadi kita ini sebagai bangsa memutuskan kami merdeka untuk meraih keadilan sosial. Itu dikatakan tahun 45. Tiap 5 tahun kita berhenti sejenak. Untuk apa? Kalibrasi. Apakah kita masih menuju kepada tujuan kita. Tiap 5 tahun kita berhenti. Dan disitulah kita 2024 akan berada. Jadi ini bukan soal melanjutkan atau tidak melanjutkan yang dikerjakan 5 tahun, 10 tahun ke depan, ke belakang. Tapi ini soal bagaimana kita meraih yang kita tuju ketika Republik ini didirikan. Jadi Prof. Mada, yang menjadi gagasan dari kita tentang perubahan adalah memasukkan unsur keadilan di dalam kebijakan-kebijakan yang dibuat. Bijakan rekrutmen mahasiswa baru, sudahkah mencerminkan prinsip keadilan? Sudahkah siapa saja berhak mendapatkan kesempatan yang sama? Itu pertanyaan sederhana. Kalau belum, koreksi. Pembangunan infrastruktur. Sudahkah pembangunan infrastruktur memberikan manfaat yang setara bagi semua? Saya contoh konkret. Banyak yang bertanya tentang jalan tol. Pertanyaan yang muncul tentang jalan tol. Coba saya beri ilustrasi. Jalan tol yang sekarang dibangun. Lebarnya mungkin 80 meter. Dia membebaskan tanah rakyat. Tanahnya dibeli. Lalu kemudian rakyatnya pindah. Pertanyaan, bolehkah rakyat menyertakan tanahnya di situ? Sehingga ketika tol itu nanti dibangun, sampai kapanpun keuntungan dari jalan tol itu juga diterima oleh orang-orang yang punya tanah yang di atasnya dibangun jalan tol. Ini prinsip keadilan. Jadi bukan pada tidak dilanjutkannya,
tapi dikerjakan dengan cara yang memberikan keadilan. Bila itu dikerjakan, Pak, apa yang terjadi? Rakyat yang terlewati jalan tol, dia bukan hanya penonton mobil-mobil orang Jakarta berlalu lalang, tapi mereka merasakan keuntungan dari kegiatan investasi di jalan tol. Karena jalan tol itu investasi swasta. Contoh seperti ini, Pak. Di dalam semua aspek, sudahkah aspek kesehatan itu mencerminkan prinsip keadilan? Dalam tadi berilustrasi soal usaha mikro, kita selama ini tidak memperhatikan bagaimana pemberian kredit mencerminkan keadilan atau tidak. Saya beri contoh, Pak. Ketika Bapak mau mengurus kredit untuk motor, kredit untuk mobil, luar biasa mudah. Tapi kredit untuk rumah sulit. Di sisi lain, kalau Bapak punya rumah, punya akses, maka rumah itu nilainya akan naik terus. Sementara kalau beli motor dan mobil, nilainya akan turun terus. Apakah negara akan membiarkan praktek-praktek fasilitas-fasilitas yang tidak setara? Jadi, nanti perubahan yang akan dirasakan adalah di semua aspek kebijakan, di situ ada unsur keadilan yang harus dihadirkan. Itu yang direncanakan mulai 24 ke depan. Jadi bukan mengubah yang sekarang sudah ada, tapi bukan mengubah dalam artian membatalkan, tapi justru memperkaya dan membuat perubahan itu dirasakan oleh semua rakyat di Indonesia. Begitu, Pak. Makasih. Oke. Pak Mada, apakah Anda ingin follow up? Saya kasih waktu singkat, tapi jangan membuka pertanyaan baru ya Pak. Hanya follow up kalau Anda ingin. Silakan, singkat saja. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Luar biasa bagaimana wawancara antara Najwa Shihab dan Anies Baswedan ya. Isinya full daging semua, isinya berbobot, isinya sangat luar biasa. Setiap pertanyaan-pertanyaan jebakan dari Najwa Shihab, pertanyaan tajam itu dilibas habis oleh Anies Baswedan. Sungguh luar biasa ya bagaimana Anies Baswedan ini kalau menjadi capres kemarin teman-teman ya sangat inovatif, bagaimana komitmen beliau, visi misi beliau, bagaimana cintanya beliau terhadap Indonesia untuk membawa Indonesia jauh lebih baik gitu ya. Namun ya nasib dikatakan tidak berpihak kepada Pak Anies. Jadi Pak Anies untuk mungkin sementara tidak menjadi presiden. Kita tidak tahu ya ke depan 5 tahun lagi, 10 tahun lagi. Sebab Pak Anies mempunyai modal yang sangat besar ya, untuk memimpin negeri ini. Bagaimana menurut kalian?